Halo Pormisa, selamat berjumpa lagi. Perkenalkan, nama saya Ruli Ranasra Irawan. Saya bekerja di Puslitbang Jalan dan Jembatan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kali ini kita akan membahas tentang beton tanpa semen Portland. Apa itu beton tanpa semen Portland? Nah, kita harus mengerti dulu konsep beton yang ramah lingkungan. Kenapa? Beton itu termasuk konsumsi yang paling banyak di dunia, selain air tentunya. Kemudian beberapa catatan menunjukkan bahwa sampai tahun ini ada, bayangkan, 4 juta metrik ton semen Portland yang digunakan di dunia. Nah, Indonesia berapa? Kalau Indonesia kira-kira ada 60 juta ton per tahun mengkonsumsi semen Portland. Kalau bicara semen, kita bicara lingkungan di situ. Di mana kalau produksi semen ini, sebagaimana kita tahu, itu ada melakukan pembakaran. Pembakaran mengeluarkan gas CO2. Nah, 1 ton semen Portland yang dihasilkan, itu menghasilkan gas CO2 yang dilepaskan ke udara sebanyak 1 ton juga. Setara jumlahnya. Nah, ini yang kemudian menjadi pemikiran para ahli, bagaimana kita bisa membuat material beton yang lebih ramah lingkungan. Di sini ada istilah green concrete. Nah, bukan artinya betonnya warnanya hijau seperti daun. Nah, tapi apa? Artinya beton yang sebagai bahan bangunan ini memberikan pengaruh yang lebih sedikit kepada lingkungan. Dengan apa? Dengan pemakaian bahan yang lebih sedikit, kemudian bisa ada penggantian material dari material yang rakus energi menjadi material yang lebih ramah energinya, yang lebih sedikit energinya, atau bisa mengurangi jumlahnya secara total. Contohnya apa? Mengganti semen dengan abu batu bara, itu salah satu konsep dalam beton yang ramah lingkungan. Di sini kita akan diperkenalkan dengan istilah geopolimer. Nah, geopolimer ini apa sih? Nah, geopolimer ini suatu material inorganik, artinya dia punya sifat yang sedikit berbeda dengan semen yang pada umumnya kita ketahui. Siapa yang menemukan? Nah, yang menemukan ini Profesor Davidovits, Joseph Davidovits, pada tahun 1978 ya. Di situ dia memperkenalkan bahwa ada teknik-teknik tertentu di mana dari produksi listrik yang menghasilkan fly ash nanti direaksikan dengan suatu larutan yang sifatnya basa, ditambahkan dengan pasir dan batu sebagai agregat, nanti membentuk suatu material yang mirip dan sangat mirip dengan beton. Cuma sifatnya berbeda sehingga tidak dikatakan semen biasa atau beton biasa, tapi dinamakan dengan istilah geopolimer. Nah, ini contohnya. Apa sih geopolimer? Nah, di sini kita lihat ada Portland based cement, artinya ini yang OPC, PPC, PCC yang kita ketahui selama ini. Di situ ada yang namanya alkali activated material. Nah, geopolimer merupakan bagian di situ. Nah, kita lihat nanti ada persyaratan-persyaratan tertentu di mana geopolimer ini bisa dibuat sebagai bahan pengikat pengganti semen. Kita kenal tadi istilah beton tanpa semen Portland itu ya sama dengan geopolimer. Di sini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, perlu kita kuasai. Pertama, bahan pengikatnya. Di situ harus ada material sumbernya apa? Bisa batu bara, bisa truss, bisa slag. Kemudian harus ada larutan basanya, alkaline liquids-nya. Di sini kita perkenalkan atau kita gunakan yang namanya natrium hidroksida, natrium silikat. Kenapa kita pakai itu? Karena itu relatif lebih mudah mendapatkan bahannya. Jadi jangan cari bahan yang sulit karena nanti jadi mahal. Kemudian nanti ada bahan pengisi. Nah, ini yang tadi agregat pasir dan batu nanti sebagai bahan pengisi. Kenapa? Supaya tadi bindersnya, bahan pengikatnya tidak terlalu banyak gitu. Jadi betonnya bisa lebih murah harganya. Nanti ada bahan tambah yang lain. Ini yang nanti disesuaikan kita keperluannya apa. Mau mudah dilaksanakan, mau waktu pengikatannya jangan terlalu cepat atau sebaliknya. Nah, intinya adalah proporsi dan penggunaannya akan bergantung pada ketersediaan bahan, harga, aplikasi, dan kebutuhan khusus dari setiap pengguna atau struktur yang nanti akan dibangun. Bicara penggunaan abu terbang dalam beton, kita akan bicara dulu angkanya di sekitar 20%. Nah,
Sekarang angka itu ternyata bisa dinaikkan, bisa sampai 40% tanpa menurunkan kekuatan. Dan bahkan dengan teknologi beton tanpa semen Portland ini, itu angkanya bisa dinaikkan sampai dengan 100%. Nah, banyak sekali ya, artinya semen Portland sama sekali tidak digunakan di sini. Nah, kenapa menggunakan abu terbang dalam beton kinerja tinggi atau beton tanpa semen Portland ini? Nah, pertama, beton menjadi lebih awet dan lebih tinggi kekuatannya pada saat abu terbang ini dengan spesifikasi dan proporsi tertentu tentunya ya, digunakan dalam beton. Nah, abu terbang dari batu bara ini merupakan produk samping, artinya bukan diproduksi sengaja, tapi merupakan produk samping dari proses pembakaran batu bara untuk produksi apa? Listrik. Nah, sehingga harganya pun jauh lebih murah dari semen Portland. Nah, penyediaan listrik nasional ini di Indonesia barangkali kita tahu Pak Jokowi minta ada 35.000 megawatt. Nah, ini masih didominasi oleh PLTU batubara sekitar 80%. Artinya batubaranya banyak, abu batubaranya juga banyak. Dan di mana tempatnya? Di seluruh Indonesia, sehingga memerlukan pengelolaan yang akan semakin baik. Nah, pemerataan pembangunan di Indonesia juga harus memanfaatkan material lokal. Nah, Kementerian Pekerjaan Umum juga harus mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Itu beberapa alasan yang digunakan dalam kegiatan ini. Nah, ini kita lihat dalam slide lokasi-lokasi di mana PLTU batubara ini ada di Indonesia, dari Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Papua, Maluku, semua ada PLTU batubara. Nah, bagaimana ini menjadi sumber material baru yang bisa kita gunakan pada saat kita nanti akan membuat struktur beton tanpa semen Portland. Nah, beton tanpa semen Portland yang berbasis abu batubara ini, ya komposisi beton geopolimer dapat didesain menggunakan pendekatan desain campuran beton yang sudah ada. Artinya tidak terlalu susah juga berapa nanti abu batubaranya, berapa agregatnya. Ini merupakan pendekatan dari konsep rancangan campuran beton yang sudah kita kenal selama ini. Nanti ada beberapa hal lagi yang mempengaruhi juga. Contohnya tingkat konsentrasi larutan basanya nih, NaOH-nya, bagaimana dia mempengaruhi kekuatan beton geopolimer ini. Kemudian sama dengan beton pada umumnya, kalau airnya makin banyak, kekuatannya akan turun, tapi kemudahan pekerjaannya akan meningkat. Nah, ini juga hal-hal yang mempengaruhi nanti bagaimana kualitas beton tanpa semen Portland ini yang akan dihasilkan. Nah, untuk menghasilkan kinerja beton geopolimer yang diinginkan, beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain karakteristik material sumbernya. Abu batubara ini macam-macam, ada kelas C, ada kelas F. Nah, kita harus tahu ini termasuk kelas yang mana, berapa kadar CaO-nya, kemudian nanti berapa rasio antara abu batubara dengan larutan alkalinya tadi ini. Kemudian bagaimana konsentrasi dari larutan alkalinya nih, NaOH-nya ini berapa. Kemudian rasio antara masing-masing larutan tadi, ada natrium hidroksida atau NaOH, ada natrium silikat. Nah, ini berapa rasionya, ini harus kita ketahui juga, harus kita rancang. Nah, kemudian nanti ada bagaimana rasio antara pasta dengan agregatnya. Ini juga akan mempengaruhi kekuatan atau sifat-sifat beton tanpa semen Portland yang akan dihasilkan. Selain nanti tentunya ada penggunaan bahan tambah yang bisa kita buat untuk mengendalikan waktu pengingkatan atau tingkat kemudahan dari campuran beton kita nanti. Nah, ini contoh untuk komposisi campuran beton tanpa semen Portland ya. Abu terbangnya kelas F contohnya, SiO2, Al2O3, kemudian Fe2O3-nya harus di atas 70% dengan kadar kalsium oksida yang di bawah 5%. Nah, nanti ada komponen-komponen yang lain bisa dilihat dalam tayangan. Masing-masing jumlahnya juga bisa dilihat pada tayangan berapa. Nah, ini nanti kita campurkan seperti kita mencampur bahan-bahan bagaimana kita membuat beton pada umumnya. Nah, ini contoh dari sifat beton tanpa semen Portland yang dihasilkan. Kita lihat kekuatannya bisa mencapai 50 MPa.
hampir 50 MPa, artinya boleh dikatakan ini termasuk kategori beton yang berkekuatan tinggi dengan nilai slump flow yang mencapai 500 mm 50 cm, artinya sudah encer sekali, tapi bukan kelebihan air tentunya ya, karena tadi air akan mengurangi kekuatan beton. Ini beberapa contoh aplikasi di luar negeri, sayang di Indonesia memang belum ada. Nah, Pusjatan bercita-cita nanti suatu hari kita akan membuat jembatan pertama tanpa semen Portland. Nah, keren ya. Nah, ini contoh di Australia. Untuk komponen-komponen struktural artinya sudah cukup mapan teknologinya di luar negeri. Mudah-mudahan kita bisa, karena abu batu bara di Indonesia juga banyak jumlahnya. Nah, ini juga salah satu contoh ada di University of Queensland. Di sana sudah membangun gedung beberapa lantai, beberapa komponennya digunakan atau dibuat dari beton tanpa semen Portland atau teknologi beton geopolimer ini. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada pertanyaan, bisa menghubungi Puslitbang Jalan dan Jembatan, Kementerian Pekerjaan Umum, atau cek di website www.pusjatan.pu.go.id. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.